Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nurul Firdaus, mudah-mudahan kali ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, bangsa serta agama. Mana Joko Arek? Tunjukkan sama dia. Ini Sahabatku, kali ini kita akan berbagi pendapat tentang seragam Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sahabatku, di video ini terlihat sosok Adin yang dikenal sebagai seorang yang mengaku dirinya berada di garis depan pembela pemburu dukun santet YouTuber terkenal Gus Samsudin, Gus Idris, Mamas Karyo, Nasihin, dan YouTuber lainnya yang menggerebek dukun santet. Yang saat ini berbeda sudut pandang dengan YouTuber lain, yaitu Teguh Iqbal Johar, Joko Arek, Lacak, dan lain sebagainya yang berusaha mengungkap kedobolan dari pemberantasan dukun santet atau lebih dikenal dengan dukun santet settingan. Semakin hari, konflik semakin memanas di antara mereka, saling sindir, saling caci, dan upaya lain dari cara yang halus sampai hal yang dianggap kasar, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat media sosial dan bisa memicu konflik terbuka dari skala kecil lokal sampai skala nasional. Sehingga dipandang perlu Kominfo dan pihak YouTube melakukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan penindakan bagi YouTuber yang melakukan upaya pembohongan publik dan pembodohan publik seperti dugaan yang dilakukan oleh YouTuber terkenal gerebek dukun santet settingan yang tidak mencantumkan disclaimer hiburan pada konten videonya. Ada beberapa netizen mempertanyakan apakah Adin Iwan sebagai seorang tentara nasional Indonesia? Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini atau bahkan sebetulnya sudah cukup lama kita melihat fenomena yang menarik, fenomena yang juga aneh sebetulnya atau bahkan juga mungkin menjengkelkan bagi sebagian pihak ya. Itu mengenai penggunaan atribut-atribut menyerupai militer oleh kalangan sipil. Mulai dari ormas, onderbau partai, bahkan sampai organisasi-organisasi di pemerintahan yang banyak memakai atribut-atribut yang menyerupai militer. Nah, sebetulnya ini katanya ada aturan-aturannya. Takutnya penggunaan atribut menyerupai militer ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Nah, bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Insinyur Dwi Badarmanto MT. Beliau adalah mantan dari Kadispen TNI AU. Nah, kita ingin tahu bagaimana pandangan atau saran-saran juga dari pengamat militer kita. Bagaimana, Pak Dwi? Oke, terima kasih Mas Andri. Halo sahabat Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang seragam atau atribut militer yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu yang menyerupai maksudnya Pak, kita mesti berangkat dulu dari Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa. Ya, Oke. tahun 1449 Ya. dan itu sudah diratifikasi. Nah, itu mengatakan bahwa pada saatnya nanti kalau terjadi peperangan, siapapun yang menggunakan seragam militer itu punya hak untuk diperlakukan seperti militer. Oh. Jadi ditembak, diperlakukan ditawan dan lain sebagainya. Nah, itu dia ada dalam konteks hukumnya yang di dalam Konvensi Jenewa. Nah, sekarang seperti Mas Andri sampaikan tadi, ada beberapa ormas, bahkan underbo parpol, bahkan instansi kementerian ya, yang menggunakan seragam atau atribut yang menyerupai seragam atau atribut yang digunakan TNI. Ini juga sebenarnya saya sudah, zaman saya masih jadi TNI, saya sudah menyampaikan hal ini. Ya. Dan itu aturannya sudah jelas ada. Oke. Bahwa sebisa mungkin
penggunaan seragam atau penggunaan atribut seragam militer itu ditiadakan. Oh, Ya, itu dilarang. Aturan itu sudah ada dan itu sebenarnya tinggal mengeksekusi saja. Kalau parpol, jangan sampai ada terjadi kasus misalnya orang menggunakan atribut atau seragam yang menyerupai apa yang digunakan oleh TNI, melakukan sesuatu, siapapun orang pasti akan mundur TNI yang melakukan. oh, Karena apa? Atribut TNI adalah salah satu ya ciri khas. ya. Siapapun itu, masyarakat kita tahu orang yang pakai seragam ini adalah TNI. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan hal ini di media maupun di dimanapun ya, di mana tempat saya menyampaikan bahwa ini dihindari. Kalau kita biarkan, ya seperti sekarang. Seperti sekarang ini jadi agak liar pemakaian atau penggunaan atribut-atribut menyerupai militer itu ya. Betul, sudah sekarang semua banyak sekali yang menggunakan, bahkan kalau itu disalahgunakan, ujung-ujungnya TNI yang kena. Iya, sahabat Indonesia, seperti disampaikan oleh Pak Dwi barusan, memang penggunaan atribut menyerupai militer ini agak liar penggunaannya, mungkin dengan motif-motif tertentu. Ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pesan bahwa kalau menggunakan atribut menyerupai militer ini mereka punya power atau punya kekuasaan, dan mungkin juga mengharapkan mendapatkan privilege atau keistimewaan dari pelayanan publik. Ini yang jadi masalah. Itu juga ya. Ini jadi masalah. Nah, ini saya usul kepada jajaran TNI, barangkali ini segera tegakkan aturan. Sahabat Gumilar Nurul Firdaus, seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan atribut militer oleh warga sipil kerap ditemui di sejumlah tempat, mulai dari stiker militer, baju, celana, jaket, hingga seragam militer dengan mudah dijumpai dikenakan di jalan-jalan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Kadis Pen AU, Marskal Pertama TNI Dwi Badarmanto menegaskan, selain melanggar hukum, penggunaan seragam dan atribut militer oleh masyarakat sipil sejatinya sangat membahayakan dirinya sendiri. Karena bila terjadi konflik militer, mereka dapat menjadi sasaran tembak kelompok militer dalam konflik bersenjata. Dalam Konvensi Jenewa, secara tegas juga telah meletakkan prinsip dasar perlindungan bagi masyarakat sipil ketika terjadi konflik bersenjata. Aplikasi dari perlindungan sipil tertuang dalam distinction principle, prinsip perbedaan, di mana dalam negara yang sedang berperang, maka penduduknya dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kombatan dan sipilian atau masyarakat sipil. Dalam kesehariannya, perbedaan keduanya tampak jelas dari pakaian dan atribut yang dikenakannya. Kombatan menggunakan seragam dan atribut militer, sementara sipilian menggunakan seragam dan atribut sipil. Perbedaan pakaian ini bukan tanpa tujuan. Kombatan dengan seragam dan atribut militer yang dikenakan menjadi petunjuk bahwa mereka adalah kelompok yang secara aktif ikut dalam medan peperangan. Dengan demikian, sehingga menjadi legal untuk menyerang atau diserang, menembak atau ditembak, atau bahkan membunuh atau dibunuh. Sementara sipil dengan pakaian dan atribut yang dikenakannya merupakan kelompok yang tidak boleh ikut serta dalam perang, sehingga tidak boleh menjadi sasaran kekerasan. Bahkan mereka punya hak untuk mendapat perlindungan dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, menjadi aneh ketika masyarakat sipil sudah ikut-ikutan menggunakan seragam dan atribut militer. Tindakan tersebut sejatinya justru membahayakan. Menggunakan pakaian dan atribut militer juga akan menjadi sasaran kekerasan sehingga sah untuk diserang, ditembak, atau dibunuh oleh pihak-pihak terlibat dalam konflik bersenjata.
Untuk menghindari masyarakat sipil menjadi sasaran kekerasan dalam konflik militer, maka sudah saatnya penggunaan seragam dan atribut militer oleh masyarakat sipil dihentikan. Penghentian ini harus dipahami secara bersama, baik oleh kombatan dan sipilian, sebagai gerakan moral dalam rangka melindungi sipilian dari tindakan kekerasan oleh militer dalam konflik bersenjata. Penghentian penggunaan seragam dan atribut militer juga harus dipahami sebagai upaya taat dan tertib hukum masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap hukum internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949. Bagi TNI, Tentara Nasional Indonesia umumnya, penggunaan perlengkapan militer perorangan yang antara lain berupa seragam dan atribut militer secara yuridis formal, penggunaan seragam dan atribut militer di lingkungan TNI telah diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep 346 10/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang pedoman penggunaan pakaian dinas seragam Tentara Nasional Indonesia. Kemudian, Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, masing-masing kesatuan mengeluarkan surat keputusan tentang pedoman penggunaan pakaian dinas seragam TNI. Tujuannya jelas, untuk memelihara solidaritas prajurit, meningkatkan rasa disiplin, membangun citra institusi, dan sekaligus tanggung jawab prajurit. Dengan demikian, penggunaan pakaian seragam dan atribut militer oleh prajurit TNI tentunya bukan untuk tujuan gagah-gagahan, tetapi sebagai identitas sekaligus tanda pembeda institusi militer sebagai kombatan terhadap institusi non-militer sebagai sipilian. Kalau kemudian belakangan ini banyak institusi sipil atau pemerintah dan swasta juga perseorangan menggunakan seragam dan atribut militer, tentunya perlu dikaji kembali landasan hukum apa yang menjadi alasannya. Tentunya penggunaan seragam dan atribut tersebut bukan sekadar untuk gagah-gagahan atau untuk menakut-nakuti masyarakat. Bila tidak ada alasan mendasar, sudah saatnya tindakan ini dihentikan. Artinya, penggunaan seragam dan atribut militer agar dikembalikan sesuai fungsinya. Diakui, duplikasi penggunaan seragam dan atribut militer oleh sipil seperti yang terjadi saat ini, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, serta HAM, Polsuska, atau lain sebagainya, setidaknya membawa dampak yang kurang baik di kalangan internal Tentara Nasional Indonesia maupun eksternal masyarakat. Di kalangan internal prajurit TNI, duplikasi penggunaan seragam dan atribut militer oleh sipil telah melukai hati prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pembiaran penggunaan seragam dan atribut tersebut pada akhirnya akan menurunkan moral prajurit karena tidak ada lagi kebanggaan terhadap seragam dan atribut yang dipakainya karena tidak ada bedanya dengan instansi sipil. Dampak untuk eksternal, duplikasi penggunaan seragam dan atribut militer oleh sipil dapat menimbulkan image negatif prajurit atau institusi militer. Hal ini terjadi bila masyarakat sipil yang menggunakan seragam dan atribut militer melakukan perbuatan yang tidak terpuji di masyarakat. Masyarakat awam tentunya akan beranggapan bahwa mereka adalah seorang prajurit TNI karena masyarakat tidak dapat membedakan mana yang seorang prajurit dan mana yang seorang sipil. Untuk mempercepat pengembalian penggunaan seragam dan atribut militer sesuai fungsinya, sudah saatnya semua pihak yang berkompeten untuk segera duduk bersama, berkoordinasi, dan mencari solusi terbaik atas penggunaan seragam dan atribut militer di kalangan sipil.
Guna menghindari penyalahgunaan seragam dan atribut TNI, Satuan Jajaran TNI berhak melakukan penertiban bagi orang-orang yang tidak berwenang, sebagaimana surat telegram Panglima TNI nomor STR/509/2006 tanggal 1 Agustus 2006 yang berisi sebagai berikut. Pertama, melakukan penertiban pemakaian seragam dan atribut TNI yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara pribadi atau kelompok sebagai tindakan antisipasi kegiatan yang dapat merugikan instansi TNI. Kedua, melakukan penertiban pencantuman nama TNI dan logo TNI maupun logo yang mirip dengan logo TNI pada yayasan, badan usaha, organisasi yang tidak memiliki izin dari Panglima TNI. Ketiga, menindak tegas masyarakat secara pribadi maupun kelompok yang tidak berhak memakai atau menggunakan seragam dan atribut TNI. Keempat, koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya. Sementara, bagi warga umum yang mengenakan atribut TNI dapat dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Terima kasih. Wallahu alam.